Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Rodatul Gana, yang kedua Safina Hati. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah media, yaitu medianya ular tangga 3 dimensi. Ya, langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Di sini kami mendapat materi kelas 4 semester 1. Temanya tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Terus subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Di sini ada sedikit ulasan materinya. Yang pertama itu terdapat bagian hewan yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan tersebut memiliki bagian-bagian tubuh. Setiap bagian tubuh pada hewan memiliki ciri-ciri serta fungsi masing-masing. Nah, langsung saja di sini ada bagian tubuh utama pada burung, yaitu seperti paruh, mata, sayap, ekor, dan cakar. Terus bagian utama pada laba-laba terdapat 2, yaitu cephalothorax, yaitu gabungan bagian kepala dan toraks, dan abdomen. Terus bagian utama pada kumbang seperti kepala, antena, mata, pronotum, dada, sayap depan, sayap belakang, dan kaki. Nah, itulah ulasan materi mengenai materi tema 3 subtema 2. Terus selanjutnya ada fungsi media. Fungsi media yang pertama itu memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar melalui ular tangga 3 dimensi. Terus yang kedua, merangsang perkembangan daya pikir, daya cipta, dan bahasa agar mampu menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak yang baik. Terus yang ketiga, menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman dan menyenangkan dalam pembelajaran tersebut. Terus yang keempat, mengenal kalah dan menang melalui ular tangga 3 dimensi. Yang kelima, belajar bekerja sama dan menunggu giliran melalui ular tangga 3 dimensi tersebut. Terus yang selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat media tersebut. Di sini ada pun alatnya. Yang pertama itu ada gunting, lem kertas, lem plester yang kecil dan besar, dan alat mewarnai. Nah, alat-alat tersebut sangat mudah untuk kita dapatkan. Terus yang selanjutnya itu ada bahan untuk membuat media. Yang pertama yang kami gunakan untuk membuat media itu adalah kardus bekas, terus kotak siki atau kotak makanan, terus ada kaleng bekas tabungan, ada wadah bekas blue band atau mentega, ada kertas karton, dan kertas HPS, terus kertas origami. Nah, bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapatkan di kalangan kita, karena seperti kardus bekas itu banyak. Terus kayak kotak makanan, kaleng bekas tabungan, mungkin di rumah sendiri itu ada. Kalau kayak kertas karton putih itu mudah didapatkan di ATK, kertas origami juga begitu, kertas HPS juga mudah didapatkan di ATK. Ya, mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang media yang kami gunakan. Nah, selanjutnya itu tentang proses pembuatan media. Nah, jadi yang pertama-tama adalah kita siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Nah, kemudian setelah siap, kita lapis kotak kardus bekas dengan kertas karton. Nah, untuk kertas bekas ciki dan botol bekas tabungan, itu bisa dilapis dengan menggunakan kertas HPS saja. Nah, setelah dilapis, kita susun kardus dan kotak-kotak kecil tadi sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Nah, lalu tempel menggunakan lem kertas. Nah, kemudian kita gambar jalur jalan ular tangga mulai dari start sampai finish. Nah, lalu kita tebalkan garis tadi menggunakan spidol hitam, lalu kita beri warna secara selang-seling. Lalu kita berikan nomor-nomor untuk tiap petak yang ada pada jalur. Nah, lalu kemudian kita tempelkan hiasan-hiasan seperti pohonan, hewan, atau rerumputan yang telah kita print sebelumnya pada bagian yang ingin kita hias. Nah, setelah selesai,
Kita gambar bentuk ular dan tangga, lalu kita berikan warna dengan menggunakan alat mewarna. Nah, selanjutnya kita tempelkan pada nomor petak yang kita inginkan. Lalu, untuk karakter yang ingin kita jalankan pada saat permainan dimulai, kita tempelkan bagian gambar-gambar pada karton berbentuk kotak disesuaikan dengan bentuk karakternya itu. Lalu kita tempelkan sisi-sisinya sehingga membentuk seperti tabung. Lalu kita buat lagi dadu berbentuk kubus dari karton dan kita lapisi dengan kertas origami. Lalu setelah jadi dadu tadi, kita beri nomor dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, lalu kemudian terakhir yaitu kita buat kartu soal dengan menempelkan soal-soal yang telah diprint ke dalam kertas origami. Nah, lalu kita tempel dan lipat 2, lalu kita masukkan ke kotak khusus yang telah ditempelkan pada susunan ular tangga tadi. Nah, letaknya itu ada di samping kotak yang paling besar. Dan setelah itu media ular tangga 3 dimensi telah siap untuk digunakan. Nah, ya, selanjutnya yaitu panduan penggunaan media. Nah, untuk memainkan permainan ini, masing-masing kelompok sebenarnya telah memilih satu orang untuk mewakilkan kelompoknya bermain. Lalu masing-masing perwakilan memilih karakter yang ingin digunakan. Nah, kemudian urutan main ditentukan melalui suite. Lalu sama seperti permainan ular tangga pada umumnya, jika angka dadu yang keluar adalah angka 6, maka pemain mendapat kesempatan untuk melempar dadu sekali lagi. Namun, kesempatan untuk melempar dadu 2 kali hanya berlaku sebanyak 1 kali. Lalu, jika pemain berhenti pada petak yang terdapat bagian ekor ular, maka pemain harus turun menuju ke bagian kepala ular. Dan jika pemain berhenti pada petak yang mendapat bagian tangga, maka pemain mendapat kesempatan untuk naik menuju bagian atas ujung tangga. Nah, lalu pada petak jalan ular tangga ini terdapat petak yang bertanda khusus, yaitu nomor petak dengan sisi berwarna emas. Nah, jika ada pemain yang berhenti pada petak bertanda khusus ini, maka pemain wajib untuk mengambil kartu soal dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu soal tersebut. Nah, selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu soal, boleh mendiskusikannya dengan teman sekelompoknya dan diberi waktu paling lama 2 menit. Kemudian jika pemain berhasil menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu soal, maka pemain mendapatkan poin sebanyak 10 poin. Sedangkan jika pemain tidak berhasil untuk menjawab, maka pemain tidak mendapatkan poin sama sekali. Nah, kemudian jumlah poin yang telah diperoleh dituliskan di papan tulis, dan yang berhasil menuju finish lebih dahulu mendapat poin bonus tambahan sebanyak 20 poin. Nah, yang selanjutnya adalah cara pembelajaran media yang kami gunakan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kelas 4 semester 1 tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan kami mengambil pada pembelajaran 3. Nah, di mana dengan percobaan siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya dengan benar. Dan dengan percobaan siswa mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, jadi sehingga cara pembelajaran medianya adalah sebagai berikut. Pertama itu sebagai kegiatan pembuka, guru memasuki kelas dengan membawa media yang bernama ular tangga 3D. Kemudian guru menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai bagian-bagian tubuh hewan, mulai dari bagian tubuh burung, laba-laba, dan kumbang, sesuai dengan materi yang ada di dalam buku. Lalu setelah menjelaskan bagian-bagian tubuh hewan tadi, guru membagi kelompok secara heterogen dengan jumlah 2-3 orang per kelompok. Nah, lalu kita minta masing-masing kelompok tadi untuk berdiskusi dan menuliskan ciri-ciri dan fungsi dari bagian tubuh burung, laba-laba, dan kumbang. Nah, kemudian setelah mereka selesai untuk berdiskusi, kita minta mereka memilih satu orang sebagai perwakilan kelompoknya untuk memainkan permainan ular tangga 3 dimensi. Nah, setelah terpilih beberapa orang sebagai perwakilan kelompoknya masing-masing, guru pun menjelaskan apa saja peraturan dalam permainan ular tangga 3 dimensi sesuai dengan panduan penggunaan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Lalu masing-masing kelompok tadi pun melakukan switch untuk menentukan urutan giliran permainan dan memilih karakter yang diinginkan. Nah, jadi setelah setiap pemain tadi memilih karakter yang ingin digunakan, lalu mereka pun switch untuk menentukan giliran urutan permainan. Nah, kita misalkan saja di sini kalau ini adalah urutan nomor zebra adalah nomor 1, lanjutkan oleh singa nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, permainan dimulai saat pemain nomor pertama melemparkan dadu dan mendapatkan angkanya. Bisa kita lihat di sini pemain nomor 1 mendapatkan angka 4. Maka dia maju sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan oleh pemain kedua mendapatkan 1, 1. Lalu dilanjutkan oleh pemain ketiga yang mendapatkan 3 angka. 1, 2, 3. Lanjutkan oleh pemain keempat ya mendapat nomor dadu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada petak nomor 5 ini memiliki tanda khusus yaitu dengan pinggiran berwarna emas, berbeda dengan angka di nomor petak pada sampingnya. Nah, jadi karena sesuai peraturan tadi, jika pemain berhenti pada petak bertanda khusus, maka pemain wajib untuk mengambil kartu soal yang terdapat pada bagian samping. Nah, ini adalah kartu soalnya. Bisa kita lihat. Nah, lalu dibuka dan ini adalah contoh pertanyaan yang digunakan. Apa nama bagian tubuh hewan samping yang ditunjukkan oleh nomor 4? Nah, jika pemain ini bisa menjawab pertanyaan ini, maka guru menuliskan poin yang diperoleh yaitu 10 poin, dan jika pemain ini tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia tidak mendapat poin. Nah, permainan ini berlanjut sampai pemain ke-6, lalu berulang lagi secara bergantian sampai pemain menuju garis finish. Nah, berikut ini adalah jalurnya, kemudian naik ke atas ini ya, bisa kita lihat ada ular dan tangganya, dimana kalau jika pemain berhenti pada petak bagian ekor ular, maka dia harus turun ke bawah, sedangkan jika dia berhenti pada petak bagian tangga, maka pemain bisa untuk naik ke petak berikutnya, lalu dilanjutkan ke atas sampai menuju pada garis finish. Nah, ya, untuk mengenai kartu soal tadi, terdapat 17 kartu soal yang dengan pertanyaan yang berbeda-beda yang berisi mengenai ciri dan fungsi bagian-bagian tubuh hewan, mulai dari ciri dan fungsi tubuh burung, laba-laba maupun kumbang, yang mana soal-soal itu disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Nah, lalu ketika permainan berakhir, di mana ada salah satu pemain yang sampai pada garis finish terlebih dahulu, maka permainan berakhir dan perwakilan kelompok dipersilakan untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu guru melakukan penjumlahan poin yang telah diperoleh sebelumnya yang dituliskan pada papan tulis. Lalu setiap kelompok yang mendapatkan poin tertinggi itu berhak mendapatkan reward yang telah dipersiapkan oleh guru sebelumnya. Nah, setelah itu guru melakukan refleksi dengan mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan mengenai ciri dan fungsi bagian tubuh hewan. Misalnya, apa saja ciri-ciri burung, apa perbedaan antara laba-laba dan kumbang, apa fungsi dari paruh burung, apa fungsi dari antena yang terdapat pada kumbang, dan sebagainya.
Nah, setelah itu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sebagai kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan atas kegiatan belajar hari ini. Lalu kegiatan pembelajaran pun selesai. Nah, ya demikianlah tadi presentasi dari kami kelompok 10. Atas salah kurangnya kami mohon maaf. Saya Septinur Hayati dan teman kelompok saya Raudatul Jannah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.